Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pramita Yuli Pratiwi. Selanjutnya kita belajar mengenai makroskopis dan mikroskopis untuk volume bagian kedua. Di volume bagian kedua ini akan ada 6 macam daun yang akan saya bahas. Ada daun tapak liman, daun jati Belanda, daun kumis kucing, daun sirih, daun jambu biji, dan daun kecibeling. Baiklah, untuk yang pertama adalah daun tapak liman. Daun tapak liman secara simplicia segar atau daun segarnya bentuknya seperti ini. Jadi dia mempunyai pelepah daun yang cukup lumayan panjang. Nama simplicianya Elephantopus caberis folium. Kemudian nama tanaman asal Elephantopus caber dari famili Asteraceae dan senyawa identitasnya berupa isodioksielepantopin. Kemudian untuk makroskopisnya, dia berupa lembaran daun jorong sampai bundar menjorong, warnanya hijau tua dan dia mempunyai pelepah daun yang lebih panjang daripada tempuyung. 3 daun yang mirip adalah daun sembung, daun tapak liman, dan daun tempuyung. Daun tapak liman ini bedanya adalah mempunyai pelepah yang lebih panjang daripada daun tempuyung. Kemudian secara mikroskopis fragmen pengenalnya ada beberapa macam, ada epidermis atas, epidermis bawah dengan stomata, kemudian ada sisik kelenjar dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran dari epidermis atas. Kemudian ini epidermis bawah dengan adanya stomata dan adanya sisik kelenjar. Kemudian ada berkas pengangkut dengan penebalan spiral, kemudian serabut sklerenkim, epidermis dengan mesofil, dan ada yang paling khas dari tapak liman, dari daun tapak liman adalah rambut penutup dengan kristal kalium oksalat. Sebenarnya yang paling khas itu adalah rambut penutup dengan penebalan pada pangkal rambutnya. Nah, pangkal rambutnya ini tebal, jadi makanya seringkali disebut seperti kaki gajah, gampangannya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada daun jati Belanda. Dalam daun jati Belanda ini nama ilmiahnya adalah nama simplicianya dulu, yaitu Guazume ulmifoliae folium. Kemudian nama tanaman asalnya Guazuma ulmifolia dari famili Sterculiaceae dan senyawa identitasnya berupa Thylirosida. Daun segarnya seperti ini. Nah, ini ketika masih ada di pohonnya. Kemudian secara makroskopis daun jati Belanda, daunnya berupa daun bundar menjorong sampai lanset. Nah, warnanya hijau kecoklatan. Kemudian dia baunya khas lemah, rasanya agak selat ya. Bentuknya seperti ini. Kemudian secara mikroskopis daun jati Belanda ada beberapa fragmen pengenal. Seperti pada umumnya ada epidermis atas, epidermis bawah dengan stomata, dan rambut penutup berbentuk bintang, rambut penutup pada tulang daun. Nah, ini fragmen khasnya dari daun jati Belanda adalah rambut penutup berbentuk seperti bintang. Nah, seperti ini. Seperti nomor 3 ini. Jadi ini khas sekali untuk daun jati Belanda. Nah, ada juga rambut penutup pada tulang daun. Nah, ini ada tulang daunnya, kemudian ini rambut penutupnya sama berbentuk seperti bintang. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah daun kumis kucing. Daun kumis kucing ini nama simplicianya Orthosiphonis staminei folium. Nama tanaman asalnya Orthosipon stamineus dari famili Lamiaceae dengan senyawa identitas sinensetin. Nah, untuk daun kumis kucing seperti ini gambar segarnya ya, atau daun segarnya. Kemudian secara makroskopis jika dia jadi simplicia kering, jadi berupa serpihan daun dan tangkai, baik dia bersama maupun terpisah ya, bentuknya seperti ini, tidak terlalu besar.
warnanya hijau kecoklatan, jadi sedikit rapuh daun ini. Ini Simplicia dari daun kumis kucing. Kemudian secara mikroskopis, daun kumis kucing ini mempunyai fragmen pengenal, yaitu epidermis dengan rambut penutup. Nah ini, kemudian epidermis atas dengan sisik, kelenjar, dan rambut penutup. Rambut penutup yang khas pada daun kumis kucing yaitu rambut penutup dengan warna merah muda atau pink ya, warna merah muda keunguan seperti ini. Ini khas sekali untuk daun kumis kucing. Kemudian selanjutnya yang keempat. Adalah daun sirih. Jadi daun sirih ini nama simplicianya adalah Piperis petalfolium dengan nama tanaman asal Piper betel. Familinya Piperaceae. Nah, ini adalah gambar dari daun sirih. Kemudian secara makroskopis daun sirih bentuknya seperti ini, berbentuk oval atau bulat telur dengan warna hijau muda hingga hijau tua. Kemudian bentuk daunnya terlihat seperti jantung, di mana penguat daun disematkan. Jadi bentuknya seperti ini. Pangkalnya biasanya dia bertorah ya. Kemudian secara mikroskopis daun sirih dia mempunyai kelenjar minyak ya, karena memang bau sirih itu sangat khas. Jadi bau sirih itu juga bisa untuk kelenjar minyak atau bau dari daun sirih ini memang khas ya, jadi bisa untuk membantu identifikasi dari serbuknya. Apabila dia sudah diserbuk, maka baunya masih akan sedikit terbau ya, jadi khas baunya. Yang biasanya berbau itu, yang berbau khas ya, terutama itu biasanya mengandung kelenjar minyak dan termasuk di dalamnya daun sirih ini. Kemudian yang kelima adalah daun jambu biji. Nama simplicianya Psidium guajavifolium. Nama tanaman asalnya Psidium guajava dari famili Myrtaceae dan senyawa identitasnya berupa quercetin. Nah, makroskopisnya seperti ini. Jadi daun tunggal bertangkai pendek ya. Pinggir daunnya rata, agak menggulung ke atas. Kalau kering, Simplicia kering, makroskopisnya dia agak menggulung ke atas seperti ini. Warnanya hijau kelabu. Dan kelenjar minyak itu tampak sebagai bintik-bintik berwarna gelap. Nah, apabila daun tersebut direndam, tampak sebagai bintik-bintik yang tembus cahaya. Ibu tulang daun dan tulang cabangnya menonjol pada permukaan bawah. Nah, kemudian ini secara mikroskopis, fragmen rambut khas penutupnya pada daun jambu biji yaitu pada nomor 2 ini berupa rambut penutup berbentuk kelok-kelok. Nah, gampangannya dia berbentuk seperti keris ya, tapi ada juga yang menyebutkan menggambarkan yang lain atau menggambarkan seperti cacing, tapi ini lebih pendek daripada rambut penutup pada daun sembung. Kemudian yang selanjutnya adalah daun kecibeling. Nama simplicianya Strobilanti crispifolium dengan nama tanaman asal Strobilanthus crispus. Familinya dari Acanthaceae. Nah, daun kecibeling ini dia tergolong jenis daun tunggal yang berhadapan. Nah, dia itu kalau permukaan daun bagian atasnya hijau tua, kemudian bagian bawahnya hijau muda. Jadi kalau dipegang itu ya kayak crispy gitu ya. Kalau dipegang daunnya gitu, kesannya jadi kayak rapuh gitu ya. Kemudian mikroskopis dari daun kecibeling itu yang khas dari daun kecibeling itu yaitu rambut penutupnya ya, seperti kuku macan gitu ya. Kalau gambarannya seperti kuku macan. Kemudian ada juga sistolitnya. Sistolit itu seperti apa? Gampangannya sistolit itu seperti pare ya. Jadi selain kecibeling nanti juga ada sambiloto yang mempunyai sistolit. Tapi sistolit pada sambiloto itu warnanya cenderung ke hijau. Kalau daun kecibeling iya hijau, tapi tidak sehijau pada